Aisyah, selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, kita masih tunggu ya Pak Soleman untuk bergabung, tapi saya ingin ke Mbak Aisyah terlebih dahulu bahwa setelah Amerika Serikat ini memblokade pelabuhan Iran, negara-negara Eropa ini sepertinya berlawanan arah. Apakah dunia, termasuk Rusia dan Tiongkok, mampu menghentikan blokade Amerika, Mbak Aisyah? Ya, memang blokade ini kan sebenarnya permasalahan kontrol ya, karena setelah kemarin negosiasi yang gagal di antara Iran dan Amerika Serikat, salah satu sticking point yang ada di antara keduanya itu adalah permasalahan Selat Hormuz. Kita lihat bahwa Iran ini kan bertujuan untuk mendapatkan sebuah kontrol bersamaan dengan Oman di sana, dengan menggunakan renminbi di dalamnya. Dan saya rasa ini merupakan sebuah pukulan terhadap ekonomi Amerika Serikat yang sekarang sudah terdesak, ya, ditambah lagi dengan kemudian keinginan Iran untuk menguasai Selat Hormuz. Meskipun secara hukum internasional ini sebenarnya sesuatu yang dilarang, tetapi sekali lagi ya, jika kita kembali memahami bahwa ini adalah sebuah victor's peace, jadi siapa yang memenangkan peperangan secara sendiri, maka itu yang biasanya akan memiliki kemampuan untuk bisa mengatur nanti norma-norma internasional, maka kita akan melihat kemungkinan bahwa di masa depan ya Iran akan bisa saja gitu ya memiliki kontrol yang penuh atas Selat Hormuz dan memperlakukan Selat Hormuz sama dengan seperti terusan Suez atau terusan Panama. Nah, lalu kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat ini meminta sebenarnya bantuan dari negara-negara lain yang saya rasa sebenarnya responnya ini sebenarnya sudah bisa ditebak karena sejak perangan Amerika Serikat kan berusaha untuk meminta koalisi dari negara-negara Barat untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz, tetapi ditolak. Kemudian sekarang dengan melakukan blokade di Selat Hormuz yang terjadi adalah sebenarnya ini strategi yang sifatnya counterintuitif dengan apa yang harusnya dilakukan oleh Amerika Serikat. Ada alasan kenapa dulu di awal-awal peperangan Amerika Serikat sempat melakukan pembebasan sanksi dari minyak Rusia dan kemudian pembebasan sanksi dari minyak Iran gitu ya. Jawabannya adalah untuk bisa menstabilkan harga ekonomi. Dengan seperti ini maka kemudian ini akan menjadi memperparah kondisi ekonomi global dunia. Oke, memperparah kondisi ekonomi global dunia. Saya ingin ke Pak Soleman Ponto bahwa Amerika menempatkan 13 kapal dari Laut Merah hingga Laut Arab. Apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat dengan kekuatan itu kepada Iran selain blokade saat ini, Pak Soleman? Ya hanya itu yang biasa dilakukan, tidak bisa lebih dari itu. Hanya memblokade. Itu tidak ada lebih dari itu, karena kan laut juga terbatas. Jadi dengan kapal-kapal itu saja yang dapat dilakukan oleh Amerika. Tidak lebih dari itu. Tapi apakah ini juga akan meningkatkan eskalasi potensi, mohon maaf, perang di tengah gencatan senjata yang tengah terjadi, Pak Soleman? Oh ya, sangat bisa, sangat bisa. Itu sangat bisa itu kalau tinggal apakah mereka menahan diri atau tidak. Kalau dia kumat gilanya semua serang menyerang, lalu juga Iran juga mengadakan salvo rudal, salvo peluru kendali, wah itu tambah rame itu nanti itu. Menang jadi arak, jadi abu itu. Gitu. Oke, tapi Anda melihat seberapa besar potensi tersebut bisa terjadi dengan melihat dinamika yang terjadi saat ini, Pak Soleman? Ya sangat besar dengan sudah siap seperti itu. Tidak ada persetujuan untuk berhenti. Semua siap perang. Ya sangat besar. Tinggal siapa yang sekarang yang akan mendahului. Itu aja. Artinya apa yang kemudian diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat untuk mengerahkan armada Angkatan Laut Amerika ke sisir selatan Iran ini bukan hanya sekedar gertakan saja? Ya, itu bukan gertak. Itu dia, selama ini kan kita belum pernah melihat kalau si Trump ini gertak. Apa yang dia sebut, dia lakukan apapun hasilnya. Gitu. Oke. Tapi eskalasinya akan meluas, Pak, karena kita tahu bahwa negara-negara Eropa juga nampaknya sudah mulai menolak sikap yang kemudian diambil oleh Amerika. Iya, pasti meluas. Pasti meluas. Tidak mungkin tidak meluas itu, pasti meluas lah. Oke, baik. Oke, saya ingin ke Mbak Aisyah bahwa tadi sudah dijelaskan ada kemungkinan eskalasinya ini meningkat. Apakah bisa jadi Rusia dan juga kemudian Tiongkok juga turut terlibat dalam peristiwa ini ataupun dalam situasi ini? Tapi kita tahan dulu, Mbak Aisyah, kita akan kembali usai jeda untuk membahas hal ini. Tetaplah di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialog terkait dengan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Saya ingin ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Soleman ada kemungkinan eskalasi di Timur Tengah kembali meningkat dan bahkan melibatkan sejumlah negara. Apakah kemudian Tiongkok dan Rusia bisa saja terlibat dalam situasi yang kemudian terjadi di sana?
Ya, kita lihat di sini sebenarnya Tiongkok dan Rusia ini kan merupakan dua dari aliansi terdekat yang dimiliki oleh Iran ya, dan keduanya sebenarnya mendukung Iran dengan cara-cara yang tidak langsung. Mereka ini berusaha untuk kemudian menjaga jarak sebenarnya dari konflik tersebut gitu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya sudah ada pernyataan dari baik itu Rusia dan China ya bahwa mereka akan berkontribusi aktif di dalam perdamaian di kawasan Timur Tengah. Nah, tetapi sebenarnya di balik itu kita lihat Udah sebenarnya lari keduanya ini masuk memiliki tangkap keuntungan tuh. yang bisa diperoleh dari peperangan berkepanjangan ya yang dilakukan di Iran, terutama Oke. ketika perang ini bersifat perang atrisi. Ada keuntungan yang didapatkan oleh Rusia karena Amerika Serikat ini vakum di wilayah Eropa ya, sehingga dukungannya terhadap Ukraina ini berkurang. Dan kemudian untuk China ya, di sini juga ada vakum kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dengan penarikan sejumlah ya kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut dan adanya penarikan THAAD system di Korea Selatan saat itu. Nah, tetapi permasalahannya, dua negara ini tetap menginginkan bahwa perang terkonten di kawasan Iran dan Timur Tengah ya, jadi tidak melebar ke kawasan lain. Nah, saya kira di sini Amerika Serikat ini dengan melakukan blokade, ya ini akan melakukan eskalasi lebih besar dan konflik ini akan kemudian mengamplifikasi ya dampak-dampak ekonomi, lalu Iya. kemudian dampak politik yang mungkin akan didapat. Oke. Tapi saya kira Rusia dan China belum ada niatan untuk kemudian bisa bergabung dan mendukung Iran di kawasan Selat Hormuz ya. Oke, meskipun di sisi lain Rusia juga sudah merilis video latihan dalam tanda kutip perang di Laut Cina Selatan, tidakkah ini menjadi simbol atau kode khusus untuk Amerika Serikat? Ya, kita ketahui bahwa sekarang kapal perang Rusia termasuk diantaranya Pacific Fleet Corvettes ya dan frigates Marshal Sapochnikov itu sudah melakukan kemudian patroli aktif dan kemudian di sini ada latihan bersama yang kemudian berfokus kepada anti-submarine warfare di kawasan Laut Cina Selatan. Ya. Ini sebenarnya merupakan kerjasama yang sudah terjalin di antara Moskow dan Beijing. Dan ini kita lihat sebenarnya latihan bersama ini mungkin perlu kita pahami terpisah dari apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah ya. More of that, I think itu justru merupakan sebuah sinyal yang kemudian menunjukkan bahwa China dan kemudian Rusia itu memperkuat presence-nya di kawasan Laut Cina Selatan dan di Pasifik. Oke, kalau ditanyakan siapa yang kemudian mampu meruntuhkan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, yang paling memungkinkan, Mbak Aisyah? Ya, kita lihat di sini saya rasa ini cukup menarik ya, karena Amerika Serikat sendiri menurut saya yang paling bisa memungkinkan ya meruntuhkan blokade tersebut. Karena pertama Oke. begini, masalah blokade ini akan berdampak sangat besar di Amerika Serikat. Sekarang harga minyak itu di Amerika Serikat sudah mencapai sekitar 4 sampai 5 US dollar per galon, itu lebih sekitar 1,5 USD ya. Lalu kemudian harga LNG itu sudah mencapai sekitar ya 2 galon lebih mahal ya dibandingkan, sorry, 2 dolar lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Ya. Dan ini kan ada politik dalam negeri yang dihasilkan dari harga-harga barang yang semakin mahal. Yes, blokade ini akan merugikan Iran sekitar 435 juta dolar per harinya atau sekitar 13 miliar US dollar dalam 1 bulan penuh. Tetapi kita lihat untuk Iran ini adalah perang yang existential threat ya. Ini akan mempengaruhi bertahannya bangsa mereka di dalam peperangan ini gitu. Keberlangsungan rezim mereka akan sangat bergantung dari peperangan ini. Nah, Oke. saya kira lain Ya, Amerika Serikat jauh lebih merugi karena adanya tekanan domestik ya dan kemudian baik. tekanan internasional. Baik, saya ingin ke Pak Soleman Ponto bahwa tadi Anda menyebutkan eskalasi di Timur Tengah ini bisa saja meningkat. Kemudian pertanyaannya apakah memungkinkan Pak Soleman ketika Tiongkok dan juga Rusia turut terlibat dalam situasi yang terjadi di Timur Tengah? Nah, Rusia sama Tiongkok tinggal dilihat apakah mereka dirugikan atau tidak. Yang pertama. Kedua, apakah mereka merasa harus membela Iran atau tidak? Kalau itu tidak ada, ya dia pikir untuk apa dia masuk ke sana? Oke. Tapi menurut Anda apakah Cina ataupun Tiongkok dan Rusia ini masih kemudian dalam tanda kutip menyuplai informasi-informasi intelijen untuk kemudian membantu Iran? Ya bisa, itu kan kawan lama. Jadi Oke. kalau hanya menyuplai informasi, menyuplai mungkin juga senjata-senjata kecil dia suplai itu. Itu. Oke. Oke, tapi secara hitung-hitungan armada ataupun kemudian pasukan yang kemudian ditempatkan Amerika Serikat di Timur Tengah, apakah armada laut Amerika Serikat ini cukup unggul untuk kemudian melawan rudal dan juga drone Iran? Saya tidak bisa, kalau Iran melaksanakan salvo rudal, ya anjur rontok semua tuh kapal-kapal itu. Kalau sekarang kan baru satu. Tapi itu kan coba disalvo sekalian itu. Nah, itu akan kerepotan juga tuh.
Karena kapal juga setelah menembak kan berkurang ngisinya, lama ngisinya. Sedangkan Iran di darat itu ada terus. Oke. Nah, dia dipancing suruh nembak terus sampai habis baru nanti di salvo. Wah, celaka kan? Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Aisyah lagi, Mbak Aisyah, bahwa blokade yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran ini tujuannya adalah dapat dikatakan untuk negosiasi ulang agar Iran mau kembali duduk bersama dengan Amerika Serikat. Apakah tujuan tersebut bisa tercapai dengan tindakan yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat, Mbak Aisyah? Ya, menariknya sebenarnya Iran ini kan sudah ada keinginan untuk bisa bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Meskipun di negosiasi pertama ini Iran sebenarnya tahu bahwa negosiasinya akan gagal gitu ya. Jadi sebenarnya tidak kaget ketika kita lihat sticking point-nya ini sangat berat ya untuk kedua belah pihak gitu. Nah, tetapi saya kira di sini apabila kemudian Amerika Serikat terus-menerus melakukan coercive diplomacy, yang ada namanya adalah trust deficit ini semakin besar. Karena Oke, di perundingan pertama kemarin kita lihat bahwa perundingan ini kan dimulai secara tergesa-gesa ya. Pertama kita lihat ceasefire baru dimulai sekitar 2 sampai 3 hari, lalu kemudian keduanya sudah diseret ke meja perundingan. Nah, dari situ kemudian pembicaraannya dimulai dengan masing-masing ini sama-sama tidak percaya antara satu sama lain. baik. Sementara di perundingan sebelumnya di tahun 2015 ataupun bahkan di tahun 2025 kemarin ada jeda cukup waktu ya untuk Ya. bisa menyusun strategi dan kemudian sama-sama gitu ya mendiskusikan apa sih yang menjadi tuntutan gitu. Saya rasa di sini Amerika Serikat yang harus dilakukan dibandingkan dengan melakukan coercive diplomacy strategi seperti ini adalah melakukan CBM atau confidence building Ya. measure, Oke. membangun trust di antara kedua negara sebelum menarik kembali Iran ke meja perundingan. Oke, baik. Tentu kita tunggu semoga ada solusi yang kemudian lahir di situasi Timur Tengah. Terima kasih Mbak Aisyah dan juga Pak Soleman Ponto telah bergabung di Kompas Petang.